Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Muyasaroh, NIM 21113878, kelas Informatika 01. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu dengan VirtualBox. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan saya akan memperkenalkan perintah dasar sistem operasi pada Linux. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mencari terlebih dahulu terminal. Nah, tunggu sebentar. Nah, di dalam Linux sendiri ada ada 3 sesi. Yaitu yang pertama ada login, yang kedua adalah bekerja dengan shell atau menjalankan aplikasi, yang ketiga adalah logout. Nah, sebelum kita memulai percobaannya, di dalam Linux ada format instruksi. Pertama adalah ls tanpa argumen. Nah, di sini ada backup dokumen, backup desktop, dokumen downloads F1, F2, F3, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ls-a. Nah, ls-a ini dia dapat menampilkan file atau directory yang hidden. Nah, selanjutnya instruksi ls/bin. Nah, di sini untuk menampilkan list directory bin untuk menyimpan file-file aplikasi Ubuntu. Nah, selanjutnya ls/bin etc/usr. Nah, pada perintah ini yang berwarna biru yang berarti directory. Nah, yang berwarna putih yang berarti isi filenya. Nah, perintah terakhir yaitu instruksi format terakhir ls-min. min-l usr. Ini adalah penampilan file yang diurut, maksudnya agak rapi dibandingkan dengan ls/usr. Nah, bisa kita lihat perbedaannya di sini. Kalau ls/usr di sini hanya menampilkan directory. Nah, pada ls-min-l/usr selain menampilkan directory, dia juga menampilkan isi filenya. Nah, pada kedua ada perintah manual. Di sini kita bisa dengan perintah format non-ls. Nah, kita lihat di sini ada min-a, min-b, min-c. Ini adalah option dari perintah manual. Ada author, ada reporting bugs, ada copyright. Nah, jika ingin keluar dari terminal perintah man, bisa langsung klik quit. Nah, selanjutnya kita masuk pada percobaan, yaitu login sebagai user. Yang pertama, kita melihat identitas diri atau nomor ID dan grup ID dengan format ID, perintah ID.
Nah, bisa kita lihat username ID saya ada 1000, maksudnya Umi, GID 1000 Umi, groups, nah ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk melihat tanggal kalender dari sistem. Untuk melihat tanggal hari ini ada tanggal Senin 21 Maret 2022 jam 9. Ini jamnya, ini menit, ini detik waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya untuk melihat kalender. Mencoba kal 1 2004. Nah, di sini menampilkan kalender bulan 1 pada tahun 2004. Nah, saya akan menampilkan kalender dalam 1 tahun sekarang. Formatnya kal min y. Nah, kita lihat ini ada bulan Januari, kalender pada tahun 2022. Nah, selanjutnya pada percobaan ketiga melihat identitas mesin dengan format hostname. Nah, bisa kita lihat hostname saya bernama Umi VirtualBox. Uname Linux, uname Mina. Nah, kita lihat perbedaan dari hostname, uname, dan uname min a. Yang paling lengkap adalah uname min a. Yang mana di sini sudah tertulis uname-nya Linux, hostname-nya Umi VirtualBox, dan version Ubuntu-nya, dan lain sebagainya. Nah, pada percobaan keempat, kita melihat siapa yang sedang aktif. Pertama, mengetahui siapa saja yang sedang aktif. Pertama ada W, ada Who, dan Who am I. Nah, bisa kita lihat perbedaannya di sini. Kebalikan dari yang di atas tadi, kebalikan dari melihat identitas mesin, pada untuk melihat siapa saja yang sedang aktif, Who am I adalah Umi. Who adalah Umi beserta tanggalnya, tanggal aktif. Sekarang tanggal 21 bulan 3 2022, sedangkan W ini adalah versi lengkapnya. Ada user Umi, loginnya jam 13.59, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada yang kedua mengubah informasi finger. Kita mengetikkan finger. Nah, jika teman-teman ketika mengetikkan finger tidak muncul, berarti teman-teman belum menginstal finger. Teman-teman bisa menginstal finger dengan format sudo apt install finger. Nah, berhubungan di sini saya di sini suruh untuk menaruhkan password dari Ubuntu kita. Bentar, ada kesalahan. Apt install, typo ya, finger.
Nah, di sini berhubungan saya sudah menginstal Finger. Sini ada tulisan down. Nah, selesai. No upgrade, no newly installed, and no to remove, and 21 not upgrade. Maksudnya di sini sudah tidak ada yang untuk diperbarui karena baru saja saya mengunduhnya. Nah, selanjutnya untuk mengubah informasi Finger, nama format CHFN, nama user Umi Muyasaroh. Di sini disuruh menginputkan password lagi. Oke, nah di sini saya ada room number 13, work phone, home phone. Nah, selanjutnya melihat informasi dari Finger dengan format Finger Umi Muyasaroh. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada login sebagai Umi, directory-nya home/home/Umi, office-nya ruangan 13, work phone. Sini nama saya Umi Muyasaroh, home phone 85 dan seterusnya. Nah, pada percobaan kelima kita coba menggunakan perintah manual dengan format man-ls. Nah, di sana nanti akan muncul dari ls-nya banyak pilihan option. Teman-teman bisa langsung mencoba. Nah, banyak sekali ya. Misalnya ls, list directory contents, synopsis ls, option file. Boleh kita coba satu ya. Tekan key ls -a. Nah, sini -a tadi juga berfungsi sebagai menginformasikan file yang ke hidden. Nah, selanjutnya format man. Nah, di sini ya bisa kita lihat lebih format manualnya, instruksi manualnya lebih banyak dari man-ls. Tekan quit. Cobaan selanjutnya adalah man-minka file. Nah, pada perintah man-minka file ini, dia akan menampilkan manual dari file-file semua file yang ada di dalam Linux. Oke, teman-teman lanjut. Manual 5 passwd. Nah, ini juga agak lebih sedikit dari yang di atas, passwd di password file. Ini isinya beberapa file atau kumpulan password. Jadi nanti ketika teman-teman membuat user, passwordnya akan disimpan di passwd. Tekan quit.
Lanjut ke percobaan ke-6, menghapus layar. Nah, mungkin teman-teman agak risih atau pusing melihat banyak tulisan. Teman-teman bisa ingin menghapus terminal ini, menghapus tulisan ini dengan ketikan clear, atau teman-teman bisa langsung mengetik Ctrl L. Oke, mesti. Selanjutnya percobaan ke-7, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Ini perintahnya apropos that. Kita mencari kata kunci that. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali kata atau kata kunci dari that. Ada that format, ada that language, banyak, ada banyak sekali. Nah, selanjutnya apropos mail. Nah, kita lihat mail address, mail chat, mail file, mail filter, mail header, dan lain sebagainya. Terakhir adalah apropos telnet. Nah, fungsi dari apropos telnet tersendiri, dia bisa ngeremote atau mengatur server. Nanti ada pilihan dan parameternya. Selanjutnya mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. What is that? Sepertinya ada masalah, bisa kita lewati dahulu. Percobaan 9 adalah manipulasi berkas file dan directory dengan format ls. Di sini ada backup documents, ada picture, ada template, ls -l. Untuk versi lengkapnya, ini ada ls-a untuk file yang ke hidden, ls-f untuk file tanpa proses, ada ls/usr. Ini untuk menampilkan directory user. Ada ls/ untuk menampilkan directory root. Ada terakhir enggak. Yang selanjutnya untuk menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda slash. Ini bentar, ini ls, kita tulis dulu aja, -f /etc. Nah, di sini kita lihat ada tanda slash. Ini berfungsi untuk tanda directory, tanda bintang. Mana kita lihat tanda bintang. Nah, mungkin teman-teman tahu tanda bintang seperti apa? Seperti di sini. Iya. Nah, itu tanda bintang untuk file yang bersifat executable. Tanda @ untuk
file symbolic link, tanda sama dengan untuk soket, tanda portion untuk whiteout, dan tanda garis lurus. Bisa teman-teman lihat di bawah backspace untuk Vivo. Oke, selanjutnya untuk menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, memilih grup dan mode atau atributnya dengan perintah ls-l /e-attach kebanyakannya. Nah, bisa teman-teman lihat ini angka huruf D. Berarti directory, R sama dengan read, W sama dengan read, E sama dengan execute. Oke, selanjutnya menampilkan semua file dan isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan Ctrl+C. Nah, kita akan coba menggunakan perintah ls. Apabila nanti akan terkendala sangat lama, kita ingin keluar dari terminalnya dengan format Ctrl+C. ls-r /usr. Nah, bisa teman-teman lihat di sini programnya jalan terus ya. Jika teman-teman ingin keluar dari proses ini, teman-teman bisa langsung mengetikkan Ctrl+C. Set, ya, selesai. Diam. Nah, selanjutnya percobaan 10 melihat tipe file. Pertama kita melihat file. Nah, di sini ada usage file. Saya berisi ini. Selanjutnya file, format file bintang. Nah, bisa teman-teman lihat ada isi backup directory, desktop, dokumen, download, F1, FTF3, SCII. Nah, selanjutnya format file bin ls. Nah, bisa teman-teman amati di sini ada file /bin/s-nya, ada elf 64 bit, ada objek, ada versionnya, ada dynamically, ada interpreter, ada build-nya, dan GNU Linux. Pada percobaan 11 adalah menyalin file. Mengcopy suatu file, berikan opsi -i untuk pertanyaan interaktif apabila file sudah ada. Contoh di sini, copy format cp /etc /group /f1. Kosong ya. Lanjut ls-l. Nah, di sini ada listnya, ada nama user, ada tanggal, ada ukuran dari file. Selanjutnya copy -i
F1, F2. Nah, di sini ada peringatan overwrite. Apakah teman-teman ingin mereply atau enggak? Kalau ingin, ketikan ya. Kalau enggak, ketikan N. Oke. Selanjutnya pada copy -i F1, F2. Nah, selanjutnya mengcopy ke directory. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengcopy ke directory. Oke. cp F1, F3, cp F1, F2, F3, backup. Enter. ls backup. Nah, ini ada F1, F2, F3, mydir proc.txt. Nah, selain dengan perintah ls backup, kita juga bisa menggunakan perintah cd backup. Dan selanjutnya adalah ls. Sedang pada percobaan 12 kita bisa melihat isi file dengan format cat F1. Enter. Nah, di sini ada semua tipe-tipe file. Selanjutnya menampilkan file per satu layar penuh. Dengan format mod F1. Nah, oke. Nah, pada percobaan 13 kita mengubah nama file menggunakan instruksi mv f1 proc.txt ls.
Nah, di sini ada F2, F3 mydirprog.txt. Nah, cara yang kedua, kita memindahkan file ke directory lain. Bila argumen terakhir adalah nama directory, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke directory tersebut dengan format mkdir mydir. mv f1, f2, f3 mdir. Percobaan 14 adalah menghapus file. Karena di sini saya belum mempunyai directory file, maka di sini cannot create directory mydir file exist. Selanjutnya cara menghapus file, kita tekan dengan perintah rm F1. Nah, di sini karena saya tidak mempunyai file, nah di sini akan tertulis cannot remove F1, no such file or directory. Ya, percobaan 15, mencari kata atau kalimat di dalam file dengan format grep attach passwd. Nah, sini bisa teman-teman lihat isi filenya. Ada yang kedua adalah ada grep tanda petik 0 tanda petik titik 2 0 titik 2 /etc passwd. Nah, selanjutnya grep nama user ini Moyasaro etc passwd. Nah, jadi teman-teman lihat ada grep Umi Moyasaro /etc /passwd. Sini ada isinya grep Moyasaro no such file or directory. Ini ada nomor room saya, ada work phone, ada home phone yang ditampilkan. Sekian dari praktek pengenalan perintah dari Linux. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.